الحمد لله الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah ucapan kakek dan moyang kita Adam alaihissalam ketika ruh dimasukkan ke dalam tubuhnya. Maka hari ini juga ini yang kita ucapkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah pemilik alam. Hari ini Allah mencintai kita. Hari ini Allah menyayangi kita. Bukti Allah sampaikan hajat kita ke dalam rumahnya, yaitu masjid. InsyaAllah secara berjamaah salat Jumat akan kita laksanakan. Berarti ruh masih ada di dalam jasad. Inilah bukti Allah sayang. Kemarin-kemarinnya kiri kanan belakang kita, saudara kita sudah kembali ke alamnya, sudah datang panggilan Allah, jatah hidup sudah habis. Berarti Allah minta pertanggungjawaban untuknya. Dan hari ini kita yang hadir ini, Allah beri kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang berdosa, yang sadar akan dosa dan kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Itulah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sangat dibenci oleh Allah, dia yang alim katanya, dia yang hebat katanya, dia segala-galanya, seakan-akan tidak pernah berdosa dan bersalah. Allah sangat murka kepada orang ini. Allahu Akbar. Baik jemaah Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kementerian Agama cabang Kecamatan Kampa, hari ini tanggal 19 Agustus 2022 bersamaan 21 Muharram 1444 Hijrah membuat judul khutbah se-Kecamatan Kampa dan Kecamatan Tambang, bahaya narkoba dan judi online. Allahu Akbar. Subhanallah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu melalui mimbar yang sangat singkat ini kita akan buka sedikit tentang narkoba dan judi online sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu narkoba? Yang narkoba itu berasal ada dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang diramu oleh para medis. Siapa yang memakannya dan meminumnya akan menyebabkan berubah kesadaran,
kemudian hilangnya rasa sakit dan nyeri, dan ini nanti mengakibatkan ketergantungan. Inilah narkoba. Padahal Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang sudah melalui Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam ayatnya, boleh kita lihat nanti Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu hampiri salat, jangan kamu tegakkan salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Dan narkoba ini minumnya kita dalam keadaan mabuk. Berarti Allah melarang untuk salat. Bayangkan, tinggal satu kali salat tanpa uzur, tanpa halangan apa-apa, 500.000 tahun direndam dalam kerak penjara bawah tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa efek sampingnya? Apa yang terjadi kepada orang-orang yang meminum, yang memakan narkoba ini, yang ketergantungan? Satu yang akan terjadi pada dirinya, hilang ingatan dan kesadaran. Yang awalnya otak ini jenius, bisa membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan awalnya dia kebanggaan orang tuanya, kebanggaan masyarakatnya karena jenius otaknya. Tetapi karena dia telah tergantungan dengan narkoba, akhirnya meloyo, hilang memori. Yang pertama. Yang kedua, yang akan terjadi kepada orang-orang narkoba itu, dia halusinasi, dadanya sesak, dan akhirnya pingsan. Ini selalu sakau dalam istilahnya, berbus-buyah, buih-buih, busa-busa yang ada di bibir dan di leher dan di muka semua, di depan ini keluar busa. Akan terjadi orang-orang yang telah ketergantungan narkoba. Yang ketiga, diganggunya otak, melemah. Tahukah Bapak fungsi otak dalam kehidupan? Otak madiin Allah lebih hebat dari komputer, lebih hebat dari yang dikatakan dalam HP ini. Tersimpan memori di dalam. Coba orang hafiz Al-Quran 30 juz dalam otaknya, saat bisa dia baca, sesaat dia bisa baca. Makanya dengan adanya di otak kita nanti narkoba yang masuk, maka mulai otak dan saraf itu akhirnya gila dan stres. Allahu Akbar. Penelitian yang terjadi di Amerika Serikat, mereka ambil seekor monyet, dia masukkan satu butir pil ekstasi ke dalam lubang monyet itu, mulutnya, waktu 15 menit saja monyet matanya merah dan jian jungkir balik. Dan ketika itu tim medis melihat, mencek otaknya dengan alat komputer yang sangat canggih. Apa yang terjadi? Satu ekstasi 7 lembar sel-sel dan urat di otak monyet itu putus. Dan hari ini tidak satu apel ekstasi lagi, tidak satu butir narkoba yang dimakan oleh anak-anak kita. Sudah mentahun lama-lamanya, 2, 3, 5 butir dihantamnya. Maka apa yang terjadi? Anak bujang ayah, anak bujang amak, sia-sia hidupnya, tak ada guna. Menurut BNN, Badan Narkotika, Indonesia hari ini generasi muda
sudah Indonesia hari ini hampir 3,4 juta yang tergantung dengan narkoba, yang diserang oleh penyakit yang sangat berbahaya ini. Di dalam 3-4 juta itu lengkap di dalamnya, anak ustadz ada di dalam, RT ada di dalam, anak pejabat ada di dalam. Inikah generasi Islam? Ini generasi yang akan menggantikan imam? Ini generasi yang akan menggantikan khatib? Maka hari ini peranan orang tua sangat dibutuhkan hari ini, karena narkoba menjamur hari ini sampai ke pelosok seperti kacang goreng. Dan akhirnya bapakku, apa yang terjadi dengan narkoba akan berakhir dengan sebuah kematian. Allahu Akbar. Karena zat-zat obat yang terkandung di dalam narkoba itu bisa merontokkan tulang-tulang, bisa merapuhkan tulang belulang, hati, limpa, empedu akan rusak dan busuk. Ini sekelumit di mimbar yang singkat ini, saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang kami baca di awal khutbah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah sayangnya Allah, orang beriman, orang baik, orang beriman, orang yang tahu dengan amanahku, orang yang baik hati, orang beriman. Kata Allah, sesungguhnya minum khamar, minum tua, minuman keras itu, dan berjudi itu, mengundi nasib itu, dan segala macamnya perbuatan itu, perbuatan keji dari perbuatan setan. Jadi untuk itu sudah lama ayat ini dicanangkan oleh khatib, oleh buya-buya kita. Namun mungkin Allah masih belum beri kesadaran, karena kita tidak mau sadar. Kalau kita ada niat, Allah akan sampaikan. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu solusi ini adalah beriman kepada Allah. Kembali ke masjid. Borong masjid, azan kita, nyapu masjid kita, pel masjid juga kita, yang ngaji setiap sore kita. Inilah obat. Kembali ke rumah Allah dan berdoa, insya Allah. Tapi kalau tidak ada niat untuk kembali kepada Allah, ingat akan berujung dengan kematian, akan sia-sia. Kita sudah berjanji dengan Allah, dalam rahim sudah berjanji dengan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidana, bahwa kita akan lahir di dunia ini berjanji dengan Allah, dimanapun kita berada, apapun situasi, tetap Allah Tuhan kita. Tapi kena obat narkoba sudah masuk, lupa segala-galanya, mati akan sia-sia. Datang dari Allah suci dan harusnya kembali kepada Allah suci. Tetapi yang narkoba belum berhenti, datangnya suci, pulang dalam keadaan kotor. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kedua, apa pula itu judi online? Dulu kita main judi dalam semak, dulu kita main judi di tempat-tempat yang jauh. Rupanya ini tempat yang ramai, di toko. Apa namanya? Judi online. Apa itu judi online? Adalah suatu permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh si pelaku. Dan judi online ini serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Nah, di HP itu Pak, lama anak bapak di pondok Nurian belakang tengok main apa dia. Jangan-jangan main ini. Allahu Akbar.
Jadi untuk itu kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bersama dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul bihima ismun kabir. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang khamar dan judi, katakan keduanya itu adalah sama-sama dosa besar. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin mati permata hatinya sia-sia? Siapa yang ingin mati? Mati yang tidak ada guna, mati yang tidak kita inginkan, hampa matinya, tulangnya keropos, jantungnya hancur, dia tak tahu apa-apa. Siapa yang ingin? Tak ada seorang ayah dan ibu pun ingin mati sia-sia anaknya. Tetapi cepat ambil kesimpulan, bawa semua RT dan RW, libatkan masyarakat semua, kemudian sampaikan kepada desa dan sampai kepada aparat hukum, berikan kesejukan. Kapan perlu setiap masjid dan musola adakan penyuluhan narkoba, didatangkan salah seorang ustaz demam balik dari kecamatan dan kabupaten. Di Kampar saja hampir 800 orang ustaz demam balik, ditambang hampir 1000 orang. Ini makanya disusun oleh orang-orang tua kita mengisi dakwah si kecamatan Kampar dan Tambang. Maka untuk itu sekali lagi kami tekankan dan kami wasiatkan kepada jemaah kami di sini bahwa sesungguhnya narkoba ini sudah masuk ke rumah tangga, sudah masuk kepada petani, sudah masuk ke rakyat jelata. Hati-hati, sekali minum makan narkoba dia akan mencari. Sekali dia dapat kecanduan, dia akan mencari sampai dapat. Kalau tidak dapat duit, sepeda dijual, Vespa dijual, besi tua dijual, duit dalam almari habis, kotak infak pun habis. Dan akhir ini kita lihat di TV dan media massa, di koran, mereka yang tidak dapat membeli narkoba itu sudah ketergantungan. Dia nores dengan pisau tangannya, dia isap darahnya. Coba, tegakah kita anak kita seperti vampir, seperti setan? Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ulangi lagi, solusi kembali kepada Allah, yaitu masjid dan rumah Allah, dan berdialog para ulama-ulama. InsyaAllah semua akan bisa reda. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.